Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagan Fauzan Prasetya dari kelas MB 4703 dengan NIM 104012300371. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan materi yang telah saya buat tentang urgensi agama Islam. Nah, mengapa saya memilih materi tentang urgensi agama Islam ini? Karena pada saat ini sangat penting untuk kita kaji, karena mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat dan kompleksitas kehidupan yang semakin meningkat. Agama Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Islam bukan hanya mengatur hubungan dengan Tuhannya atau biasa disebut hablum minallah, tapi Islam juga mengatur kehidupan sesama manusia yang disebut hablum minannas, juga hubungan manusia dengan alam, yaitu hablum minalam. Islam berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah artinya adalah berserah diri atau menyerahkan diri. Nah, dalam konteks agama, Islam memiliki arti sebagai agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama Islam memiliki dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah merupakan fondasi utama dalam agama Islam yang berisi keyakinan-keyakinan fundamental tentang Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Akidah ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua ada syariah atau hukum Islam. Nah, syariah adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk ibadah, hubungan antar manusia, dan akhlak. Syariah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang ada, serta diinterpretasikan oleh para ulama melalui ijtihad. Yang ketiga ada akhlak atau moral. Akhlak merupakan nilai-nilai moral dan karakter yang diwujudkan dalam perilaku oleh perbuatan manusia. Akhlak Islam berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Peran dan fungsi agama Islam. Agama Islam memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam lingkup masyarakat yang luas. Berikut beberapa poin mengenai peran dan fungsi agama Islam. Yang pertama ada pedoman hidup dan moral. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman hidup dan moral bagi umat manusia. Yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan. Agama Islam berperan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati umat manusia. Yang ketiga, ada membangun kebaikan dan keadilan. Agama Islam juga mendorong umat manusia untuk melakukan kebaikan dan menegakkan keadilan. Melakukan kebaikan itu kepada antar sesama manusia, juga keadilan kepada antar sesama manusia. Terus yang keempat, ada membangun kekuatan dan kebersamaan umat. Islam menyatukan umat manusia dalam suatu ikatan persaudaraan atau biasa disebut ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, 5. Memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian bagi umat Islam yang taat dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Islam memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian jiwa. Tingkatan hidayah bagi manusia. Dalam Islam, hidayah dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan jenis dan tingkatan penerimaannya. Berikut adalah 4 tingkatan hidayah menurut Ibnul Qayyim. Yang pertama ada hidayah umum. Hidayah umum adalah hidayah yang diberikan kepada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya adalah hidayah ilham, yaitu dorongan hati atau naluri yang dibawa sejak lahir, seperti
naluri bayi untuk mencari susu ibu. Yang kedua, ada hidayah penjelasan dan petunjuk. Hidayah ini diberikan kepada manusia melalui akal, fitrah, dan syariat. Contohnya ialah hidayah akal, yaitu kemampuan akal untuk berpikir, merenungkan, dan memahami kebenaran. Yang ketiga, ada hidayah taufik dan ilham. Hidayah ini merupakan karunia khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang beriman dan taat. Contohnya ada dua, yaitu hidayah taufik. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hidayah ilham, yaitu kebersihan hati yang terpancar dalam bentuk pemikiran dan ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, yang keempat adalah hidayah di akhirat. Hidayah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan tempat manusia di akhirat, apakah itu di surga atau di neraka. Perlu dicatat bahwa hidayah adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipaksakan. Manusia hanya bisa berusaha untuk mendapatkan hidayah. Kesimpulannya adalah agama Islam memiliki urgensi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena agama Islam memberikan pedoman hidup, menjawab pertanyaan fundamental tentang kehidupan, menanamkan nilai-nilai moral dan kebaikan, juga membangun masyarakat yang adil dan sejahtera serta mempersiapkan diri untuk akhirat. Nah, oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Urgensi ini juga dapat kita pelajari dari berbagai sumber seperti Al-Quran, hadis, dan buku-buku agama Islam lainnya. Ditutup dengan pantun, pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.